Nah ini dia nih sahabat di rumah yang sudah saya janjikan, yaitu dongeng legenda, dan yang akan membawakan adalah sahabat saya, Kak Kanya. Semoga sahabat di rumah udah siap ya. Gimana, udah siap? Siap. Wah, mendengarkan ini dia Kak Kanya. Ini adalah sebuah legenda dari Sumatera Utara. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan bernama Beru Sibou bersama dengan kakak laki-lakinya, Tare Ilu. Mereka hidup berdua karena orang tua mereka telah tiada sejak mereka masih sangat kecil. Hingga ketika mereka dewasa, Tare Ilu memutuskan untuk pergi merantau ke kota, mencari uang untuk mereka berdua. Namun bertahun-tahun lamanya, Beru Sibou baru mendapat kabar tentang kakak tersayangnya, bahwa ternyata Tare Ilu terjerat hutang yang sangat banyak dan sedang ditahan oleh para penduduk kota. Mendengar berita itu, Beru Sibou terkejut dan bergegas menyusul kakaknya ke kota. Hingga di pertengahan jalan ia berpapasan dengan seorang kakek tua. Ia menceritakan akan pencarian kakaknya dan bertanya apakah kakek mengetahui di mana lokasi kakaknya saat ini. Kakek itu menjawab, "Tare Ilu, sepertinya aku pernah mendengar namanya, tapi sayangnya aku tidak tahu di mana ia berada. Jika kamu menginginkan jawaban, naiklah ke puncak pohon yang tertinggi. Lalu di sana bernyanyilah sambil memanggil nama kakakmu." Ia mencari pohon tertinggi, lalu memanjatnya. Dan di puncaknya, ia mulai bernyanyi sambil memanggil nama kakaknya. Tare Ilu, oh Tare Ilu, Tare Ilu, oh Tare Ilu. Tapi beberapa jam berlalu, tetap tidak ada hasilnya. Beru Sibou mulai menangis. Dan ia berdoa, "Ya Tuhan, bebaskanlah kakakku. Aku rela berkorban. Yang penting kakakku dibebaskan oleh para penduduk kota. Aku rela memberikan air mataku, tubuhku dan seluruh hidupku demi kepentingan seluruh masyarakat yang telah dirugikan oleh kakakku." Tiba-tiba selesai Beru Sibou berdoa, angin berhembus kencang. Shhh, dan petir menyambar. Cetar. Tubuh Beru Sibou seketika berubah menjadi pohon enau atau yang kita kenal sebagai pohon aren. Air matanya berubah menjadi nira yang kemudian dapat dioleh oleh para penduduk menjadi gula aren, sirup gula aren dan juga tuak. Dan rambutnya yang indah berubah menjadi daun yang kemudian dipergunakan oleh para penduduk kota sebagai ijuk untuk membuat atap rumah. Dan itulah legenda pohon enau yang banyak tumbuh di dataran Tanah Karo, Sumatera Utara. Sebuah cerita tentang kasih sayang adik kepada kakaknya. Kenalin nih, namanya Kanya Citarasa alias Kak Kanya yang sering mendongeng legenda. Dijamin deh kalau Kak Kanya sudah bercerita, sahabat pasti terhipnotis. Gimana enggak, suaranya merdu dan petikan gitar atau ukulelenya yang oke bikin makin betah buat dengerin. Selain aktif mendongeng, Kak Kanya juga mendirikan komunitas klub dongeng pada 2018 lalu.
Karena mahir bercerita, dia juga pernah tampil di panggung Festival Dongeng Internasional Indonesia pada tahun 2020 dan Federation of Asian Storytellers di tahun 2021. Wah, langsung aja kita ngobrol dengan pendongeng legenda Pohon Enau dari Sumatera Utara. Tadi seru banget. Kita sampai terpukau kayak gimana tanggapannya kakaknya kalau ada sebagian masyarakat yang menganggap kayak legenda itu kisah nyata gitu ya. Bahkan saya tadi dengerin kakaknya aja nyaris percaya, oh itu ya jangan-jangan emang. Iya, tapi sebenarnya begitulah uniknya sebuah budaya tutur ya. Mereka diceritakan turun-temurun itu mungkin dengan tujuan agar kita mengapresiasi warisan budaya yang ditinggalkan nenek moyang dan juga mungkin tanaman yang khas dari daerah itu seperti pohon enau. Mengapa kita harus membudidayakannya, menghargainya? Karena itu ternyata punya cerita yang sangat tua gitu ya di budaya rakyat kita. Oke. Nah, gimana caranya kakaknya ini kan nggak semua orang suka lah ya dengan dongeng ya. Tapi buat anak-anak sekarang yang sudah terkontaminasi dengan gadget gitu ya, gimana cara mempopulerkan dongeng sih di mata anak-anak? Daripada kita melarang anak-anak, bagaimana kalau kita menggunakannya dengan sehat dan kita sebagai pendongeng juga berusaha untuk masuk ke era digitalisasi itu. Salah satunya kalau aku dengan mempopulerkan mendongeng ini di ranah digital, di media sosial, di YouTube gitu. Jadi orang tua juga bisa mempergunakan platform itu untuk mencari referensi dongeng untuk anak-anak atau menyaksikan bersama dan membuka ruang-ruang diskusi di rumah bersama anaknya. Oh wow. Nah gimana kalau sekarang pagi ini makin penasaran juga dengan legenda yang lain. Tadi sempat mention soal Roro Jonggrang ya. Betul. Gimana kalau dengerin itu? Saya penasaran gak sih? Penasaran. Boleh ya? Boleh dong Kak Oke, Mai. silakan kakaknya. Oke, terima kasih. Ini adalah sebuah legenda dari tanah Jawa. Sahabat RTV pernah mendengar nama Roro Jonggrang? Pasti pernah ya. Ya, dia adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Ketika ayahnya kalah saat dalam peperangan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging, dia pun akhirnya dan kerajaannya jatuh ke dalam kekuasaannya Bandung Bondowoso. Bahkan Bandung Bondowoso menginginkan Roro Jonggrang untuk menjadi permaisurinya. Roro Jonggrang menolak mentah-mentah permintaan dari Bandung Bondowoso. Namun Bandung Bondowoso yang tidak terima ditolak, ia selalu mendesak Roro Jonggrang untuk menikah dengannya setiap hari. Sampai suatu ketika Roro Jonggrang merasa lelah mendengarnya dan ia berpikir untuk melakukan sesuatu. Aku bersedia menjadi permaisuri asalkan kau berani membangunkan 1000 candi. Bagaimana? Apa kau sanggup? Semua harus jadi dalam waktu 1 malam sebelum matahari terbit. Mendengar itu, Bandung Bondowoso tertawa dengan angkuh. Kau meragukan kemampuanku? Tentu saja aku bisa mengerjakannya. Aku adalah Bandung Bondowoso yang tidak pernah kalah. Maka malam itu Bandung Bondowoso bergegas mengerjakan candi-candi yang disyaratkan oleh Roro Jonggrang. Ia bahkan mengajak para bangsa jin untuk membantu pekerjaannya agar cepat selesai. Dan benar saja, dalam sekejap candi-candi mulai berdiri sebagian. Roro Jonggrang merasa panik karena ia tidak ingin Bandung Bondowoso menang. Ia pun berpikir dan kemudian menemui seluruh dayang yang ada di istana. Ia meminta para dayang untuk membakar jerami bersama-sama. Api dari bakaran jerami itu membuat langit berwarna kemerahan seperti fajar akan terbit. Dan ayam-ayam pun mulai berkokok.
Dan para jin yang mengetahui pagi hampir tiba langsung pergi. Roro Jongrang mulai menghitung candi satu persatu. Dan ternyata jumlahnya baru 999. Jadi kurang berapa sahabat RTV? Kurang satu candi lagi. Itu artinya Bandung Bondowoso kalah. Tapi Bandung Bondowoso tidak pernah terima kekalahan. Maka ia sangat murka, ia marah dan langsung menjadikan Roro Jongrang menjadi patung batu agar bisa menggenapi candi menjadi candi yang ke-1000. Sampai kini candi-candi itu masih berdiri tegak sahabat RTV dan disebut juga sebagai Candi Sewu yang kini berada di area Candi Prambanan, Jawa Tengah. Keren banget. Dongeng legendanya Roro Jongrang ya. Wow. Sebelum kita pamit sama sahabat di rumah, saya pengen undang nih, ayo teman-teman pendongeng lainnya untuk boleh gabung. Wah, ini ada Kak Eca, kakaknya tadi sudah, Kak Rika sama Kak Budi. Nah, sebelum kita pamit sama sahabat di rumah, saya penasaran karena kita kan menyambut Hari Dongeng Sedunia nih ya. Kira-kira kalian sebagai para pendongeng, apa yang ingin disampaikan buat sahabat di rumah? Mungkin mulai dari Kak Budi dulu kali ya. Oh, oke. Yuk sama-sama kita bangkitkan lagi nih aktivitas mendongeng di tengah rumah kita. Oke, wow, Kak Rika. Kalau aku menyampaikan buat sahabat RTV, mendongeng itu adalah kegiatan yang sederhana, mudah, dan menyenangkan. Jadi mulai aja kalau mau dongeng, jangan dianggap sulit, yang penting mulai dulu. Ya, dicoba dulu. Coba gitu ya. dulu, betul. Nah, Kak Eca. Oke, bagi aku mendongeng itu sebagai pintu gerbang, tempat bertumbuhnya, belajarnya orang tua dan juga anak, menghangatkan keluarga gitu. Oke, wah di situ ada kehangatan ya. Betul. Kakaknya boleh nih pesannya buat sahabat di rumah. Ya, mendongeng itu adalah dunianya anak-anak. Semua anak pasti dengar cerita. Gak perlu waktu lama, bisa dilakukan di mana saja. Cukup luangkan 10 menit sehari untuk mendongeng bagi anak-anak kita. Wah, cukup waktunya 10 menit. Yang Betul. penting perhatian buat anak-anak kita Betul ya. sekali. Gak mesti denger langsung tapi bisa menggunakan media sosial dan YouTube juga Yang ya. penting komunikasi bersama anaknya. Betul. Nah, akhirnya semoga apa yang kita tampilkan pada pagi hari ini bisa menginspirasi sahabat di rumah ya. Dan buat para orang tua, mulai mendongeng untuk anak-anaknya ya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Pagi. Kakaknya boleh dong hibur Boleh kita. dong, nyanyi sama-sama ya. Yuk, yuk. Nyanyi lir-ilir. Lir-ilir, lir-ilir, tanjung dewe sumilir. Tak ijo royo-royo, tak sanggo temanten anyar. Cah angon, penek no bimbing kuwi. Lunyu-lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro. Dodo tiro, kumikir pecah ing pinggir. Dondo mono kumatono kanggo besok mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kala